Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube my channel. Alhamdulillah selesai sudah tugas video YouTube yang selama ini saya buat. Ini video ketujuh dan terakhir yang saya buat di mata kuliah Manajemen Inovatif yang bertujuan untuk memenuhi tugas semester yang telah diberikan. Kembali lagi bersama saya, Arinil Famawada dari kelas 2O Manajemen SDM. Di video ketujuh dan terakhir ini, saya akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Happy watching! Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, tingkat kinerja, yang kedua, pendekatan pengukuran kinerja, yang ketiga, konsep kinerja dalam organisasi, yang keempat, indikator kinerja organisasi, dan yang terakhir, faktor peningkatan kinerja. Tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja. Proses kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, perancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Peningkatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan prestasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut De Schreiber dalam Kamus Bantam English Dictionary yang dikemukakan Prawirosem berasal dari kata kinerja, dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. Yang pertama, melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja. Pendorong. Yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambat. Yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap
performansi keuangan, dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata yang saya ucapkan. Semoga apa yang saya buat di mata kuliah Manajemen Inovatif bermanfaat bagi kalian semua. Saya Rinulfa Mawada pamit undur diri dan jangan lupa untuk like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.